Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian beserta keluarga di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga kesehatan kalian? Mudah-mudahan kesehatan anak-anak di pagi hari ini menemani kita dalam belajar nanti ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita belajar bersama melanjutkan tema. Kita sampai pada tema 1 hidup rukun, sub 2 hidup rukun dengan teman bermain. Kita sampai pada pembelajaran 2. Mari anak-anak kita lanjut saja pada materi ya. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati hari kemerdekaan ya. Anak-anak di pembelajaran 2 ini ada percakapan antara Edo dan Udin anak-anak ya. Nah, ini percakapannya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Nah, kemudian Udin menjawab, lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan ya. Kemudian itu berkata lagi, dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Kemudian Udin pun menjawab, wah terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk hias sepeda kita ya. Ini adalah percakapan antara Edo dan Udin ini untuk mengikuti lomba hias sepeda dalam rangka memperingati hari kemerdekaan di kampungnya. Biasanya anak-anak di dalam kampung kalian pun selama pandemi ini juga mengadakan perayaan kemerdekaan biarpun hanya kecil-kecil saja ya anak-anak ya. Nah, di dalam percakapan Edo dan Udin ini anak-anak itu ada kalimat ajakan. Seperti sudah kalian pelajari untuk pembelajaran yang kemarin, kalimat ajakan itu bagaimana ciri-cirinya anak-anak. Mungkin anak-anak masih ingat bagaimana anak-anak kalimat ajakan kemarin ciri-cirinya, yaitu ada kata mari atau ayo dan dalam penulisannya diakhiri tanda seru ya. Nah, nanti tolong anak-anak di dalam percakapan ini nanti carilah ya kalimat yang ada ajakannya ya. Kalimat ajakannya mana? Kamu baca dulu, kemudian kalian cari mana yang ada kalimat ajakannya. Silahkan anak-anak tulis pada lembar berikutnya ya. Nah, tuh. Kemudian anak-anak di dalam percakapan itu ya harus menyertakan, tadi Bupat sudah jelaskan, yaitu kata mari dan ayo.
Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan teman sebelahmu. Kemudian berikan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Jadi kalian membaca kembali percakapan di halaman tadi ya anak-anak ya. Nah setelah itu kamu menuliskannya ya, pertanyaannya bagaimana, kemudian jawabannya apa ya. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kalian anak-anak? Bagaimana? Apakah kamu juga sering membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan? Tentunya sudah sering kalian lakukan. Misalnya membantu ibu membawa barang-barang yang berat. Umpamanya lagi menolong adik yang jatuh dari sepeda. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah atau sudah sering kalian lakukan ya. Itu anak-anak perilaku yang baik yang harus kalian lakukan ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak di sini ada pembelajaran untuk PJUK. Nanti kalian belajar bersama-sama dengan Bapak Guru PJUK anak-anak ya. Lanjut anak-anak. Kemudian ini ada sebuah cerita tetapi belum urut anak-anak ya, seperti yang anak-anak pelajari di pembelajaran kemarin, mengurutkan cerita ya. Ini juga seperti kemarin anak-anak. Apakah ini urutannya sudah betul? Ini diurutkan dari gambarnya ya anak-anak ya. Gambar 1 ini sudah menghias. Kemudian nomor 2 ini sedang mengetuk pintu. Kemudian ini mulai menghias ya anak-anak ya. Sudah menghias, kemudian sudah sore, sudah waktunya sholat. Kemudian ini meninggalkan anak-anak sepedanya yang dihias. Mungkin anak-anak nanti diteliti gambarnya maupun ini ada percakapannya anak-anak yang bisa membantu untuk mengurutkan cerita ini ya anak-anak ya. Nanti tolong anak-anak urutkan ya. Tidak usah kalian gambar, cukup gambarnya ini diganti dengan kalimat anak-anak ya. Ya seperti contohnya untuk gambar yang atas sendiri ya, menghias sepeda ya untuk persiapan lomba antara Udin dan Edo sudah hampir selesai dan sudah hampir sore ya. Kemudian anak-anak ini diganti juga dengan kalimat yang sesuai dengan gambar. Kemudian ini sudah ada percakapannya ya. Kemudian yang bawah sendiri pun sudah ada percakapannya. Maka dari anak-anak ini bisa membantu dari percakapan itu, membantu untuk menyusun cerita tersebut anak-anak ya. Kemudian lanjut anak-anak, ini tempatnya untuk menjawab nanti ya, bisa disalin di buku kalian ya. Kemudian berdasarkan percakapan anak-anak, nanti tolong pula jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 64 ini ya. Lanjut anak-anak. Kemudian kita belajar yaitu PPKN ya. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di halaman 65 ini anak-anak. Ini adalah gambar simbol sila Pancasila, yaitu gambar bintang. Itu simbol sila keberapa anak-anak?
Iya, sila ke-1. Sedangkan bawahnya rantai emas simbol sila keberapa anak-anak? Betul, sila ke-2. Tolong nanti anak-anak tulis kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini anak-anak ya. Nah, itu ini sila ke-1. Bunyinya setelah itu anak-anak bisa menambahkan yaitu sikap atau penerapan sikap-sikap yang penerapannya ada pada sila pertama dan kedua ini ya. Jadi penerapan sikap itu misalnya untuk sila pertama yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sikap penerapannya yaitu tidak lupa menjalankan ibadah. Ya, tidak lupa kita sholat ya anak-anak ya. Kemudian untuk sila kedua contoh penerapannya yaitu kita harus rukun dengan teman ya. Tuh anak-anak ya, nanti anak-anak silahkan menuliskan dulu bunyi sila, kemudian penerapan sikap, penerapan yang ada pada sila ke-1 dan sila kedua ini anak-anak ya. Nah, ini kemudian ini ada gambar lagi anak-anak ya. Nah, pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengamatan Pancasila. Pengamalan Pancasila. Ini ada gambar ya. Nanti pasangkan anak-anak ya. Seperti matematika dulu ya. Ini maaf ya. Besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Ini penerapan sikap keberapa anak-anak? Nah, kan ada penerapan ini ada sesuai dengan sila ke-1. Sila ke-1 lambangnya apa? Bintang. Maka dari itu kamu tarik garis, kemudian gambar itu kamu tarik garis dengan sila ke-1 yaitu dilambangkan dengan bintang ya. Kemudian ini ada gambar lagi. Ini adalah menolong teman yang terjatuh dari sepeda ya. Ini adalah penerapan sila keberapa? Ini berhubungan dengan kemanusiaan. Maka dari itu nanti anak-anak garis kamu tarik pada sila kedua, karena sila kedua ini adalah penerapan sesuai dengan kemanusiaan. Demikian anak-anak untuk pemasangan gambar ini anak-anak harus bisa menyesuaikan dengan penerapan di dalam sila-sila Pancasila ya. Demikian anak-anak yang Ibu jelaskan di pembelajaran 2 ini. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dan anak-anak bisa mengerjakan semua tugas yang ada pada pembelajaran 2 nanti anak-anak ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.